Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah seorang anak remaja yang berusia 15 tahun yang mengalami kejadian mistis yang baru saja terjadi. Ceritanya seperti ini. Seorang teman saya datang ke rumah saya dan mengabarkan kalau anak gadisnya yang berusia 15 tahun lagi diopname di sebuah rumah sakit karena kekurangan darah. Jadi anak teman saya itu kelas 2 SMP, tinggal di sebuah pesantren. Nah, sekarang dirawat di sebuah rumah sakit dan membutuhkan transfusi darah. Jadi sekitar 3 kantong habis darah yang ditransfusinya. Setelah sembuh, sang anak 1 minggu di rumah itu kembali mengalami kekurangan darah. Akhirnya kembali dirawat di sebuah rumah sakit dan kembali memerlukan transfusi darah. Habis 2 kantong. Jadi sang ibu bingung, kenapa anaknya yang tidak ada gejala sakit selama ini tiba-tiba mengalami kekurangan darah. Setelah dicek di laboratorium Jakarta, dan anaknya ini tidak ada penyakit leukemia. Jadi sehat-sehat saja sang anak ini. Setelah dia sehat, beberapa hari berikutnya, ini sang ibu mendekatin sang anak dan menanyakan, mungkin ada sebuah kejadian apa atau karena apa kok bisa kekurangan darah sampai 2 kali. Jadi sang anak kekurangan darah, pulang sehat, terus diopname lagi kekurangan darah lagi. Nah akhirnya sang anak ini bercerita kepada ibunya. Jadi sang anak ini bercerita kepada ibunya kalau pada suatu malam sebelum sang anak ini sakit, itu sang anak mengalami sebuah kejadian mistis. Ketika dia terbangun jam 2 malam, itu dia melihat sesosok tinggi besar yang berdiri dekat di samping dia tidur. Jadi sang anak kaget. Dan setelah dia melihat sesosok tinggi besar itu, sang anak mengalami sakit, lemas badannya. Yang mengherankan dokter, anak ini kekurangan darah dan membutuhkan transfusi darah beberapa kantong. Tetapi kondisi anak itu masih sadar. Biasanya seseorang yang mengalami kekurangan darah itu akan mengalami pingsan. Tetapi anak ini tidak. Dia tetap sadar. Jadi itu keanehannya. Setelah sang anak menceritakan kejadian ini kepada ibunya, akhirnya sang ibu itu membawa sang anak ini ke ahli spiritual dan menceritakan semua kejadian yang dialami sang anak. Bahwa ketika dia bangun dari tidurnya, itu sekitar jam 2 malam, dia melihat sesosok tinggi besar yang berdiri tepat di depan tubuh sang anak. Dan setelah itu sang anak mengalami sakit kekurangan darah. Nah, pada saat berjumpa dengan sosok tinggi besar itu, yang mungkin ya sahabat semua tahu ya apa sosok tinggi besar, tapi saya tidak mau menyebutkannya karena saya takut. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Yang jelas semua tahu ya apa itu. Nah, setelah melihat sesosok tinggi besar yang ada di dekat dia itu sang anak itu dalam keadaan haid. Jadi sang anak dalam keadaan haid, tidak bersih. Habis itu sang ahli spiritual menceritakan kepada sang ibu bahwa sesosok tinggi besar itu yang sudah menghisap darah sang anak, tetapi tidak langsung di tubuh sang anak. Sesosok tinggi besar itu menghisap darah sang anak itu, maaf ya, melalui pembalut. Karena sang anak lagi haid. Seperti itu. Jadi sesosok tinggi besar itu yang diceritakan oleh ahli spiritual itu menghisap darah sang anak itu melalui pembalut yang dibuang anak itu, tetapi tidak dibersihkan dahulu. Ya karena anaknya masih remaja ya, mungkin dia tidak mengerti, atau mungkin ya maaf ya, mungkin ibunya tidak mengajari kalau pada saat kita membuang pembalut kita harus membersihkannya dulu dengan air. Nah,
Jadi sesosok tinggi besar itulah yang menghisap darah sang anak itu melalui pembalut itu. Itu kata ahli spiritual. Dia bercerita seperti itu. Karena dihisap darahnya itulah makanya sang anak mengalami kekurangan darah. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah sang anak bisa disembuhkan. Jadi itulah sebuah cerita mistis yang dia alami oleh sahabat saya, yang minggu lalu dia menceritakannya kepada saya. Jadi ini kejadian nyata. Itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah bagi ibu-ibu muda semua yang mempunyai anak gadis yang baru mengalami perubahan haid. Jadi lebih baik kita mengajarkan anak kita tersebut untuk membersihkan dahulu pembalut yang dipakai sebelum membuangnya ke kotak sampah. Karena apa? Kan biasanya anak-anak remaja itu kalau mandi kan suka maghrib, ya kan? Suka maghrib. Nah pada saat maghrib, mungkin kalau kita tidak mengajari anak gadis kita, itu dia membuang pembalutnya tanpa dibersihkan dulu, itu langsung ke tong sampah. Karena maghrib ya, tahu sendiri ya, maghrib itu adalah banyak makhluk-makhluk sakral yang keluar pada saat maghrib karena perubahan dari siang ke malam. Jadi seperti itu. Nah karena sama seperti yang saya alami, saya juga mempunyai anak gadis ya. Kalau mandi itu mereka selalu maghrib antara jam-jam 6 gitu, mereka suka mandi seperti itu kan. Nah pada saat itulah apabila pembalut yang tidak dibersihkan lagi dan langsung dibuang di tong sampah, itulah yang dihisap darahnya oleh makhluk tinggi besar itu. Jadi untuk ibu-ibu sekali lagi ya, tolong diberikan nasihat kepada anak-anak gadisnya untuk membersihkan dahulu pembalutnya sebelum dibuang di tong sampah. Karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena walau bagaimanapun kita harus percaya kalau dunia mereka itu ada. Kita percaya, tapi sebenarnya kita tidak boleh takut ya kan. Walaupun saya sendiri takut, kita tidak boleh takut dengan mereka karena derajat manusia itu lebih tinggi dari mereka. Mereka itu sebenarnya tidak berani sama manusia, tetapi mereka dengan wujud mereka yang sangat mengerikan itulah mereka menakut-nakutin manusia. Apabila manusia itu kuat imannya, mereka takut, mereka tidak berani. Karena makhluk-makhluk seperti itu ada dua jenis, ada yang baik, ada juga yang jahat. Jadi seperti itu. Dan kita harus percaya. Mungkin sebagian besar kita tidak percaya dengan cerita-cerita mistis seperti ini ya. Tapi ini memang kadang pernah dialami, pernah kita alami. Jadi seperti itu. Inilah cerita saya sore ini. Semoga apa yang saya ceritakan bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu muda yang mempunyai anak gadis. Ada baiknya seperti yang saya katakan tadi, membersihkan dahulu pembalutnya, membersihkan dahulu pembalutnya sebelum dibuang ke tong sampah. Apalagi anak-anak remaja itu menurut makhluk-makhluk seperti itu manis darahnya. Seperti itu. Mereka menganggap darah anak-anak gadis yang baru meranjat itu manis. Mereka selalu mencari darah-darah seperti itu. Jadi kita harus waspada. Memberi nasihat, bersihkan dahulu pembalut sebelum dibuang di tong sampah. Seperti itulah cerita saya sore hari ini. Dan ini adalah kisah nyata yang dialami oleh sahabat saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.